Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Mutmainah, Stambuk G701-15237. Perkenalkan, nama saya Graciela Denalia Besa, Stambuk G701-17135. Kami dari mahasiswa Farmasi Untat akan memaparkan video tentang hubungan sifat fisika kimia klindamisin. Tonton videonya. Yeay. Klindamisin merupakan obat antibiotik golongan makrolida, di mana klindamisin bekerja terhadap bakteri anaerob, sebagian besar bakteri Coccus aerob, gram positif, dan beberapa protozoa. Mekanisme kerja dari klindamisin sendiri adalah dengan menghambat sintesis protein bakteri melalui ikatan dengan subunit ribosom. Kemudian klindamisin mempunyai struktur kimia, yaitu dia termasuk ke dalam turunan semisintetik dan linkomisin atau antibiotik alami yang diproduksi oleh Actinobacterium streptomyces lincolnensis. Ini diperoleh dengan 7S kloro substitusi dari 7R hidroksil kelompok linkomisin. Kemudian beberapa contoh dari sediaan klindamisin. Yang pertama, klindamisin 150 mg. Blah. Apa? Klindamisin kapsul dibagi atas 2. Dengan dosis Dan orang nonton video, kenapa ini orang naik turun kadang pendek kadang. beberapa contoh sediaan klindamisin. Yang pertama ada klindamisin kapsul dengan berat sediaan 150 mg dan 300 mg. Kemudian ada juga dalam bentuk larutan, yaitu dengan berat sediaan 50 mg. Kemudian ada juga dalam bentuk ampul, yaitu 150 mg per mili. Obat akan mengalami 3 fase, yaitu fase farmasetik, fase farmakodinamik, dan fase farmakokinetik. Begitu juga dengan obat klindamisin. Fase farmasetik klindamisin yaitu dengan disolusi, di mana obat melarut menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dalam cairan gastrointestinal untuk diabsorpsi. Absorpsi klindamisin yang dilakukan secara oral akan diabsorpsi dan setelah dihidrolisasi di saluran gastrointestinal. Waktu puncak konsentrasi obat pada plasma akan mencapai 1 jam pemberian pada anak dan 45 menit pada pasien dewasa. Absorpsi klindamisin tidak dipengaruhi oleh makanan. Melalui oral, klindamisin memiliki bioavailabilitas sekitar 90%. Konsentrasi puncak pada plasma dicapai segera setelah infus selesai melalui pemberian intravena dalam 3 jam pemberian intramuskular dan 10-14 jam melalui krim vagina dan 10 jam melalui pemberian ovule. Untuk pemberian ovule sekitar 30% akan terabsorpsi ke sistemik. Sedangkan untuk sediaan krim hanya sekitar 5% yang akan terabsorpsi ke sistemik. Distribusi klindamisin. Klindamisin didistribusi secara luas ke berbagai jaringan tubuh. Akan tetapi klindamisin tidak menembus lapisan meningen, sehingga dapat diindikasikan untuk tata laksana infeksi pada cairan cerebrospinal. Sebagian besar klindamisin di pembuluh darah akan diikat oleh protein. Volume distribusi klindamisin 0,6 sampai 1,2 liter per kilogram. Metabolisme klindamisin. Klindamisin memiliki metabolisme, yaitu secara ekstensif di hepat. Sebagian besar metabolisme dilakukan oleh enzim CYP3A4 dan sisanya oleh CY3A5, khusus untuk klindamisin palmitat. Ekskresi dari obat klindamisin sebagian besar dilakukan di urin dan sisanya melalui feses.
baik dalam bentuk aktif maupun dalam metabolit inaktif. Sekitar 10% ekskresi melalui renal dalam bentuk obat aktif dan sekitar 3,6 ekskresi melalui feses dalam bentuk obat aktif. Clindamycin tidak tereliminasi melalui dialisis. Clindamycin dalam bentuk topikal juga diekskresi melalui renal dan sekitar 0,024% dalam bentuk obat aktif. Waktu paru clindamycin adalah 3 jam untuk pasien dewasa dan 2-2,5 jam untuk pasien anak. Waktu paru untuk sediaan krim adalah 1,5-2,6 jam dan untuk sediaan ovula adalah 11 jam. Kita masuk ke dalam fase farmakodinamik obat clindamycin. Clindamycin bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada bakteri. Sintesis ini dihambat melalui ikatan terhadap subunit ribosom 50S dan 23S. Dengan demikian, ikatan peptida tidak dapat terbentuk dan bakteri gagal menghasilkan protein yang dibutuhkan. Clindamycin dapat berperan sebagai bakteriostatik maupun bakterisida, tergantung dari organisme yang dilawan, lokasi infeksi, dan konsentrasi obat yang diberikan. Selain itu, clindamycin juga dapat menghambat produksi toksin yang dihasilkan oleh Streptococcus grup A dan Staphylococcus aureus. Clindamycin memiliki efek yang lemah terhadap spesies Enterococcus. Untuk kasus infeksi pneumocystis jirovecii, clindamycin dapat digunakan bersamaan dengan primaquine dan memiliki efek sinergis. Untuk resistensi dari obat clindamycin sudah mulai ditemukan. Resistensi ini lebih sering ditemukan pada Staphylococcus. Untuk menghindari pemberian clindamycin pada individu dengan resistensi clindamycin, pemeriksaan D atau D-test dapat dilakukan. Pemeriksaan ini merupakan tes difusi sederhana di mana eritromisin dan clindamycin diletakkan bersampingan. Demikian video dari kami. Jangan lupa komen, Like, and subscribe video kita. semoga videonya